Film dimulai dengan memperlihatkan Hanzo Hasashi dengan istri kesayangannya dan satu putra pertamanya. Di situ, istri Hanzo membutuhkan 2 ember air untuk menyirami tanamannya, hingga Hanzo pun berpamitan pergi untuk mengambil air di sungai. Di sisi lain, ternyata anak kedua Hanzo yang masih bayi menangis dikarenakan udaranya berubah menjadi sangat dingin. Istri Hanzo pun meninggalkan kebunnya untuk menenangkan anaknya itu. Beberapa saat setelahnya di luar, prajurit Hanzo dibantai nih guys. Ternyata Hanzo Hasashi sedang diburu oleh seorang prajurit bernama Biha. Biha ini prajurit yang mempunyai kekuatan es. Biha pun bertanya di mana Hanzo Hasashi sekarang, namun istri Hanzo tersebut tak mau memberitahunya. Dan Biha yang murka seketika langsung merubah mereka menjadi es. Teriakan istri Hanzo membuat Hanzo sadar dan langsung pulang ke rumah nih guys. Namun sayang, ternyata istrinya itu sudah mati membeku. Hanzo sangat terpukul hingga ia tak tinggal diam dan langsung membantai semua ninja-ninja prajuritnya Biha. Di akhir, Hanzo pun bertemu dengan Biha, namun ia ternyata harus mati. Biha pun pergi meninggalkan Hanzo karena ia mengira semua garis keturunan Hanzo telah ia musnahkan. Namun sebenarnya anak kedua Hanzo masih hidup dan disembunyikan di bawah lantai nih guys. Lalu beberapa saat kemudian datanglah Lord Raiden yang mengambil belati dan menyelamatkan anak kedua Hanzo supaya keturunan terakhir Hanzo Hasashi tidak dimusnahkan oleh Biha. Film beranjak ke berabad-abad silam setelah kematian Hanzo Hasashi, dan sekarang kita diperlihatkan seorang petarung handal bernama Cole yang akan bertarung melawan Ramirez. Pertarungan pun dimulai, awalnya Cole unggul jauh, namun pada akhirnya Cole pun kalah dengan teknik kuncian Ramirez. Alih-alih di pertarungan, ternyata ada seorang agen khusus militer bernama Jack yang tengah memperhatikan Cole karena Cole mempunyai logo naga di dadanya. Scene beralih ke Outworld bertepatan di kerajaan kejahatan dengan memperlihatkan Biha yang sekarang telah berganti nama menjadi Sub-Zero. Samsung selaku pemimpin faksi Outworld memerintahkan Sub-Zero untuk membunuh semua pejuang Erdem. Karena menurut ramalan kuno, meski para pejuang faksi Outworld telah memenangkan turnamen Mortal Kombat sebanyak 9 kali beruntun, namun di turnamen ke-10 ini akan ada keturunan Hanzo Hasashi yang akan mengalahkan mereka semua. Scene beralih ke Cole yang tiba-tiba saja melihat Hanzo Hasashi ketika ia bercermin. Kemudian ia disapa oleh Jack. Jack pun bertanya tentang logo naga milik Cole itu. Putrinya Cole mengatakan kalau logo naga tersebut merupakan tanda lahir ayahnya. Jack pun sangat kagum karena baru kali ini ia menemukan seseorang yang mempunyai logo naga sejak kecil. Setelah itu, ketika Cole dan keluarganya tengah makan malam, tiba-tiba mendadak turun salju nih guys. Awalnya itu sangat indah, namun ternyata itu adalah salju buatan dari Sub-Zero yang sedang memburu Cole. Jack yang tengah mengamati Cole dan keluarganya itu langsung menyelamatkan Cole dengan mobilnya. Di mobil, Jack memperlihatkan logo naganya yang sama persis dan mengatakan kalau itu bukanlah tanda lahir melainkan tanda yang menandakan kita terpilih menjadi pejuang Mortal Kombat. Tak peduli siapapun, Jack mengatakan kalau mereka sedang diburu oleh pejuang faksi Outworld. Di perjalanan, ternyata mereka sedang dihadang oleh Sub-Zero. Jack pun memutuskan untuk melawan Sub-Zero agar Cole dan keluarganya itu bisa selamat. Sebelum pergi, ia berpesan untuk menemui Sonya Blade di Jalan Washington 806. Jack pun pergi dan bertarung melawan Sub-Zero. Dikarenakan Jack hanyalah seorang agen militer yang terpilih, dengan mudahnya Sub-Zero langsung mematahkan kedua lengan Jack hingga Jack pun mati.
kembali ke Cole yang mana ia sangat berat hati meninggalkan istri dan putrinya. Namun karena logo naga tersebut mengharuskannya pergi menemui Sonya Blade supaya ia tahu apa yang terjadi sebenarnya. Di tempat lain, kita diperlihatkan seorang jagoan baru bernama Milena. Milena melapor ke Samsung kalau Sub-Zero telah berhasil membunuh satu pejuang Erdem. Dan diketahui juga bahwa faksi Outworld telah memenangkan turnamen selama 9 kali beruntun dengan cara curang. Di Jalan Washington, Cole pun bertemu dengan Sonya Blade nih guys. Tanpa berlama-lama, Sonya pun membawa Cole ke tempat di mana ia dan Jack mengumpulkan semua temuan mereka tentang logo naga selama ini. Ia menjelaskan secara detail semua yang Cole tanyakan. Dan ia mengatakan kalau Cole adalah salah seorang yang terpilih dalam pertarungan Mortal Kombat untuk mempertahankan dunia. Lalu di sana juga ada seorang tentara bayaran yang berkecimpung di dunia persenjataan gelap dan narkoba bernama Kano. Kano adalah seseorang yang mempunyai logo naga dari klan naga hitam nih guys. Beberapa saat setelahnya, mendadak mereka diserang oleh seorang makhluk kasat mata mirip Komodo. Namun menariknya, air liur makhluk tersebut mampu melepuhkan besi. Kano yang terborgol memanfaatkan kesempatan itu untuk bebas dan akhirnya setelah ia terbebas, makhluk itu pun mati di tangan Kano. Keberhasilan Kano pun dihadiahi minum-minum bir sejenak. Hingga akhirnya, Sonya Blade meminta Kano untuk menunjukkan di mana letak kuil Raiden sekarang. Karena Sonya tahu, para pejuang baru harus berlatih di kuil Raiden. Singkat cerita, Sonya pun sepakat akan membayar Kano $3 juta bila Kano mengantarkan Sonya dan Cole ke kuil Raiden. Pagi harinya, mereka pun berangkat ke kuil Raiden menggunakan pesawat nih guys. Di perjalanan, Kano dan Sonya sempat cekcok karena Kano terlalu malas untuk terus berjalan. Di situ, Sonya pun memperlihatkan skillnya yang mana ia sangat mahir bela diri walaupun ia tak mempunyai tanda. Setelah menempuh kurang lebih 28 km, akhirnya mereka pun bertemu dengan seorang pejuang berkekuatan api bernama Liu Kang. Seorang pejuang Erdem dari Ordo Shaolin Cahaya. Lalu Liu Kang membawa mereka semua ke tempat tujuannya, yaitu kuil Raiden. Sebuah tempat pemujaan suci dan sekaligus tempat berlatihnya para pejuang Erdem. Di kuil Raiden tersebut, Sonya juga bertemu Jack yang ternyata sedang koma akibat pertarungannya melawan Sub-Zero. Namun Jack ternyata masih bisa selamat dengan tangan robot buatan sebagai pengganti tangannya. Setelah itu, Liu Kang membawa semua pejuang Erdem untuk menghadap Lord Raiden. Di situ, Lord Raiden mengatakan mereka harus bertarung tanpa ragu. Musuh telah menang 9 kali beruntun dan tinggal 1 kali lagi maka dunia akan direbut dan umat manusia akan diperbudak. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba mereka kedatangan tamu tak diundang, yakni Sub-Zero, pejuang terkuat dari faksi Outworld. Liu Kang dan Kung Lao berusaha menghalau kedatangan mereka, namun Sub-Zero jauh lebih kuat. Samsung pimpinan faksi Outworld pun bertemu langsung dengan Lord Raiden. Namun Lord Raiden membatasi akses mereka karena para pejuangnya itu belum menemukan kekuatannya. Singkat cerita, ketiga pejuang itu pun dilatih oleh Liu Kang dan Kung Lao agar mereka bisa mendapatkan kekuatannya masing-masing. Hari pertama tak ada yang berhasil menemukan kekuatannya, begitu pula hari kedua. Di sisi lain ternyata Jack telah siuman dengan tangan robot buatan dan Jack kembali berlatih meski ia rasa tangannya kecil dan tidaklah kuat. Tibalah di suatu malam ketika semua pejuang Erdem makan malam bersama. Di situ, Kung Lao sengaja membuat Kano sangat marah dan tak disangka dengan hal itu,
ternyata Kano mendapatkan arcananya, yaitu sebuah tembakan laser dari mata kanannya. Dan kini tinggal Cole sajalah yang belum menemukan kekuatannya. Sadar kalau Cole hanyalah menjadi beban, Lord Raiden pun mengatakan kalau Cole sebenarnya adalah keturunan Hanzo Hasashi, seorang ninja terbaik di muka bumi. Lord Raiden menceritakan sebenar-benarnya mengenai asal-usul Cole itu. Namun sayangnya, Cole tetaplah belum mengerti dan akhirnya ia pun dipulangkan ke rumah. Di Outworld, semua pejuang faksi Outworld pun sudah berkumpul. Dan diperlihatkan pula para pejuang-pejuang baru seperti Nitara, Kanal, Jenderal Reiko, Sub-Zero, Milena, dan satu lagi pejuang keturunan Shao Kahn bernama Goro. Si raksasa bertangan 4 nih guys. Di Outworld, Kabal pun mengatur siasat untuk mempengaruhi Kano supaya membuka pagar petir yang memisahkan antara faksi Outworld dan faksi Raiden. Rencana mereka pun mulus dan pagar petir pun dibuka. Pertarungan antara faksi Outworld melawan faksi Raiden pun gak dielakkan. Pejuang faksi Raiden yang hanya berjumlahkan 4 orang pun kalah. Terkecuali Kung Lao yang emang benar-benar kuat banget. Di pertarungan itu, Jack juga berhasil merubah tangannya menjadi sangat kuat, mirip tangannya Iron Man nih guys. Sementara di lain tempat, ternyata Cole kedatangan tamu yang gak diundang. Gak kira-kira tamunya ini langsung Goro, si raksasa bertangan 4 yang gede banget. Cole pun dengan sangat terpaksa harus melawan Goro meskipun ia tak mempunyai kekuatan sama sekali. Awalnya Cole kalah, namun pada akhirnya ia tahu kalau kekuatannya itu berasal dari cintanya yang sangat besar terhadap keluarganya sendiri. Cole pun menemukan kekuatannya dan akhirnya mampu mengalahkan Goro si raksasa bertangan 4. Setelah itu Lord Raiden pun muncul di hadapan Samsung dan mengatakan kalau Sub-Zero telah gagal untuk membinasakan semua keturunan Hanzo Hasashi. Lalu semua pejuang faksi Raiden itu dibawa ke sebuah tempat bernama Void, perbatasan antara kaum manusia dan kaum para dewa. Namun ternyata ada satu pejuang yang tertinggal, yaitu Kung Lao. Dan Kung Lao pun terpaksa, Kung Lao pun harus mati karena jiwanya disedot oleh Samsung. Di alam itu mereka pun merencanakan untuk memisahkan semua pejuang dari faksi Outworld supaya mereka bisa buy one secara adil. Lord Raiden pun memberikan belati milik Hanzo Hasashi kepada Cole supaya ketika Cole sedang bertarung maka roh Hanzo akan membantunya. Kemudian dengan bantuan Lord Raiden, pejuang faksi Outworld pun dipisahkan dan berhasil dimusnahkan nih guys. Setelah semua pejuang faksi Outworld itu mati, Sonya pun mendapatkan logo naga dan dianugerahi kekuatan super juga. Beberapa saat setelah kemenangan tersebut, muncullah Sub-Zero yang ternyata telah menculik semua keluarga Cole sehingga mau tak mau, Cole harus buy one dengan Sub-Zero. Dengan belati milik Hanzo Hasashi, roh Hanzo pun keluar nih guys. Alih-alih Dira akan mati di neraka, Hanzo malah bisa mengendalikan api neraka dan mampu membalaskan dendamnya untuk klan Shirai Ryu dan keluarganya. Prajurit terkuat dari faksi Outworld Sub-Zero pun kalah. Setelah itu, Cole pun berhasil menyelamatkan keluarganya dengan selamat. Faksi Raiden pun menang dan film pun tamat.